Ada 20 prajurit oknum, ya elah. Banyak bener itu oknumnya. Hah, banyak kan itu 20 oknum. Aduh, gimana sih? Senior sih senior, gak gitu juga, pakai otak lah. Punya otak kan, ya kan? Bukan otot doang makannya. Belum tersangka ya, oknum ini yang ditetapkan sudah ditahan. Nah, modar, ya kan, ditahan. Nah, kisos di dalam sistem Islam Kapa menciptakan hukum yang sangat adil karena datangnya dari yang maha adil. Pasti adil dan juga akan memberikan jawabir. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Rabi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, hari apa ya? Hari Selasa 12 Agustus 2025. Ya maklumlah bagi kita ini pedagang-pedagang kecil, ya kan, orang kecil. Kita nggak tahu itu hari apa, tanggal berapa. Yang kita tahu kemarin, hari ini, mau besok, ya kan. Tapi sayang, ya kan, sayang. Hari ini, kemarin, besok ini yang kita sering pikirin, ini nggak pernah dibikin pemerintah, ya kan. Kan ini tugas pemerintah, penguasa untuk ngurusin rakyat. Jadi rakyat itu benar-benar diurusin gitu loh. Jadi rakyat itu nggak sibuk, ya kan. Taunya cuma hari kemarin, hari ini sama besok. Hah, kacau tidak? Ini ada berita kacau lagi saudara. Lebih kacau lagi daripada urusan penguasa abai kepada kebutuhan rakyat. Lebih kacau lagi, ini ada 20 prajurit oknum, ya elah. Banyak bener itu oknumnya. Hah, banyak kan itu 20 oknum. Aduh, gimana sih? Senior sih senior, gak gitu juga, pakai otak lah. Punya otak kan, ya kan. Bukan otot doang makannya, pakai otak. Ya kalau otot doang ya ngapain, ya kan. Hah, ini ada berita nih saudara, luar biasa. Almarhum Prada Luki Sepril Saputra diduga dianiaya 20 seniornya. Kacau, kacau. Nah, berita terbarunya adalah yang jelas, kalau persoalan ini ingin diusut tuntas setuntas-tuntasnya, ngapain pakai hukum buatan akal, demokrasi ala barat Yunani kuno, nggak bakal ada adil. Kan yang udah-udah begitu kasusnya Brigadir Joshua. Belum lagi oknum-oknum yang bergentayangan di sekitaran saudara-saudara tuh, banyak tuh oknum-oknum kayak gitu. Gimana itu? Kan nggak selesai dengan akal buatan manusia, demokrasi ala barat Yunani kuno, tapi hanya bisa tuntas dengan hukum Allah, syariat Islam, kisos saudara. Tanpa kisos ditegakkan di negeri ini, ya kan? Kisos itu kan kutiba alikumul kisos, diwajibkan atas kalian kisos. Bukan tugas ormas, bukan tugas individu, tapi tugas negara, ya kan? Tanpa kisos ditegakkan oleh negara, nyawa manusia di dalam sistem demokrasi ala barat Yunani kuno ini amatlah murah. Plus makin banyak oknum yang makin-makin. 20 anggota TNI ini yang diduga oknum, ya kan. Aduh, jangankan 20 orang ini yang jadi tersangka ya. Kasus KM50 aja tuh gimana ceritanya? Apa kabar otak? Usut tuntas gimana itu? Ya kan? Ya itu hukum buatan akal yang dipakai. Ngarepin adil tapi nggak mau pakai dari yang maha adil. Nah, kita masuk beritanya saudara. 20 oknum anggota TNI prajurit jadi tersangka kasus kematian Prada Luki. Nah, Pangdam 9 Udayana pastikan proses hukum transparan. Oh iya, transparan. Silakan aja, mau transparan kayak, mau transparan kayak. Yang dibutuhin sama keluarga yang namanya Pak Luki ini adalah keadilan. Nyawa dibayar nyawa gitu. Apakah begitu? Nanya lah, masa nggak boleh nanya. Bukan hanya sekedar transparan, bukan hanya sekedar penjara, ya kan? Hukum bunuh, dia dibunuh lagi. Itu hukum Islam tegas kan gitu kan. Nah, menurut Majen TNI Piek Budi Akto dari detik.com, seluruh 20 tersangka oknum ini yang ditetapkan sudah ditahan. Nah, modar, ya kan, ditahan semua. Dari total tersangka tersebut, satu diantaranya merupakan perwira. Identitas perwirannya akan disampaikan oleh penyidik setelah proses pemeriksaan lanjutan. Nah, kematian Prada Luki ini memang memicu gelombang simpati dan perhatian publik. Ini beliau ini masih 23 tahun, masih muda. Setelah diduga dialami penyiksaan oleh seniornya. Ya senior gabut bener sono, ngurusin apa, bersihin WC kayak sono, ngecat rumah kayak, ya kan, ngecat rambut kayak, suruh senam kayak, ngapain kayak, suruh godain bencong kayak atau apa, seterah lah. Kok malah dianiaya orang? Aduh. Yang jelas hukum kisos itu sebagai jaminan adil karena datangnya dari yang maha adil. Kisos itu menjamin adil bagi pelaku pembunuhan. Utang bunuh dibayar bunuh, utang nyawa dibayar nyawa, utang mata dibayar mata, kan itu kisos. Cuman ada syaratnya, tentulah harus dilakukan oleh negara, bukan ormas, bukan individu.
Kemudian kejahatannya dilakukan dengan sengaja. Nah ini orang-orang ini, yang 20 orang ini, oknum ini sengaja nih kayaknya nih. Korban juga adalah orang yang dilindungi darahnya, ya kan? Pelaku adalah yang 20 orang ini, semuanya itu udah balik, udah berakal, udah punya otak mereka, udah bisa bedain mana buruk mana baik, ya kan? Nah itu dasar hukumnya jelas. Yang tadi Al-Baqarah 178, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian qisas. Nah qisas dalam konteks negara Islam atau Islam kafah adalah hanya khilafah. Karena itulah yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Ya, kalau kita tolak ukur khilafah itu jangan ISIS, jangan sosis, jangan preketek terong diiris, NII lah preketek ya, tai ayam lah, bukan. Tolak ukur berkhilafah itu adalah khulafaur rasyidin, bukan ormas tertentu. Ya, dalam konteks khilafah, hukum kisos ya, mengatur pembalasan yang setimpal, adil atas suatu kejahatan yang disengaja, yang dilakukan oleh orang yang mukallaf, yang baligh, yang berakal. Apalagi soal penganiayaan ini. Di dalam sistem Islam kafah, kisos adalah bentuk sanksi yang diterapkan tujuannya untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Nah, kisos di dalam sistem Islam kafah menciptakan hukum yang sangat adil karena datangnya dari yang maha adil. Pasti adil. Dan juga akan memberikan jawabir. Selain zawajir, tapi jawabir, efek jerak. Ketika ada orang yang notabene ingin bunuh orang, dia akan berpikir, kalau saya nanti bunuh orang, saya nanti akan dibunuh hukumannya. Nah itu kisos. Sehingga kejahatan serupa tidak akan terjadi. Tentulah khusus bagi keluarga yang tadi Prada Luki tadi, bagi keluarga korban, kalau ditegakin sistem Islam kafah dalam hal ini kisos, keluarga korban memilih hak untuk memilih apakah kisos atau menerima diat, tebusan. Pilihan memaafkan juga dibolehkan, ya kan? Bahkan dianjurkan dalam beberapa kasus kan begitu kan. Tapi pilihan utamanya ya hukum lagi. Hukum ditegakkan seadil-adilnya. Kisos dalam konteks Islam kafah bagian dari hukum Islam yang tidak bisa dipisahkan. Kewajiban kisos itu sama dengan kewajiban saum Ramadan. Kutiba alaikumul kisos, Al-Baqarah 178. Kutiba alaikumus shiyam, Al-Baqarah 183. Sama dengan aqimus shalah, diwajibkan ya kan kita mendirikan sholat. Sama dengan kisos, wajib atas kisos. Bukan hanya kisos, tapi juga potong tangan bagi pencuri. Dia buat apa ngarepin undang-undang yang notabene bersumber dari akal? Oh ini mah ada ini revisi undang-undang KPK. Pencuri potong tangan, pencuri potong tangan. Selesai. Itu sifat di dalam Islam sebagai problem solving. Kalau akal buatan manusia dibikin sebagai aturan, bukan problem solving, hanya melahirkan masalah baru dan oknum-oknum berikutnya di masa yang akan datang akan terus ada. Yakin masih mau aturan buatan akal atau hukum Allah yang jelas adilnya karena bersumber dari yang maha adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.